Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Fajar Hidayati, ID kegiatan 2518045 dari kelas 3DC Universitas Amikom Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi user interface dan navigasi pada Autodesk Maya 2017. Langsung saja kita buka aplikasinya. Jadi ini adalah tampilan awal dari Autodesk Maya 2017. Pada bagian atas terdapat menu bar yang berisi file, edit, create, select, modify, display, dan windows. Kemudian di bawahnya terdapat menu set. Menu set ini terdiri dari modeling, rigging, animation, FX, rendering, dan customize. Pada menu set ini terdapat kategori-kategori yang bisa digunakan untuk membuat animasi di Maya. Lalu di sebelahnya terdapat status line, dan di bawahnya ini ada shelf tab. Di dalam shelf tab terdapat icon-icon yang digunakan. Di sini ada curves atau surface, kemudian polygon yang dapat digunakan untuk membuat objek, kemudian ada sculpting. Di sini ada rigging yang bisa digunakan untuk kerangka atau tulang-tulang. Kemudian ada animation yang bisa digunakan untuk membuat animasi. Lalu ada rendering yang digunakan untuk tata cahaya atau lighting. Ada juga FX dan yang lainnya. Kemudian pada bagian kiri terdapat toolbox. Toolbox ini terdiri dari select tool yang digunakan untuk menyeleksi objek. Kemudian ada lasso tool. Lalu ada pen selection tool. Ada move tool untuk menggerakkan objek. Ada rotate tool untuk merotasi, dan ada scale tool. Kemudian di bagian tengah ini adalah viewport. Di dalam viewport ini terdapat grid atau garis-garis. Grid ini dapat dinonaktifkan dengan cara klik pada bagian ini, bagian grid, di bawah tab show. Jika ingin ditampilkan lagi, kita tinggal klik. Lalu, pada viewport ini terdapat background. Jika kita ingin mengubah warna background, kita bisa menggunakan shortcut Alt dan B. Kita juga bisa memilih beberapa background. Di sini saya akan menggunakan background warna biru. Kemudian viewport ini dapat diatur menggunakan menu-menu yang ada pada bagian ini. Ini adalah viewport dengan tampilan perspektif. Viewport juga dapat diubah bentuk tampilannya dengan cara menekan tombol spasi. Di sini terdapat tampilan atas atau top Y, tampilan perspektif, tampilan depan atau front Z, dan tampilan samping atau side X. Jika kita ingin menggunakan tampilan atas atau top Y, kita tinggal klik, kemudian kita tekan spasi lagi. Jika kita ingin mengubahnya ke dalam tampilan perspektif, klik spasi, kemudian klik pada bagian perspektif, dan tekan kembali tombol spasinya. Kita juga bisa membelah dua layar dengan cara klik panels, kemudian layout, pilih two panels side by side. Di sini untuk tampilannya ada dua. Jika kita ingin mengembalikan ke dalam satu tampilan, klik panels, kemudian klik layout dan single panel. Pada viewport bagian kiri terdapat 3 warna sebagai penanda sumbu Y, sumbu Z, dan sumbu X. Selanjutnya pada bagian kanan terdapat channel box dan atribut editor. Ini berfungsi untuk mengatur objek yang ada di viewport. Misalnya, jika kita akan membuat cube, pertama klik pada polygon, kemudian klik cube. Lalu di sini akan muncul kotak atau kubus. Kita juga bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara create, lalu polygon primitif, dan pilih cube. Lalu jika kita lihat pada bagian channel box, ini terdapat informasi mengenai lokasi,
rotasi dan skala dari objek cube tersebut. Jika kita ingin memperbesar untuk skalanya, maka kita bisa tarik ke kanan untuk skala X, skala Y, dan skala Z. Maka untuk ukuran dari objek akan berubah. Selanjutnya, jika kita ingin merotasi, maka kita bisa gunakan rotate Y atau rotate X maupun rotate Z. Kita bisa isi sesuai dengan keinginan. Misalnya di sini saya ingin mengubah rotasi Y menjadi 60. Maka objeknya akan berubah rotasinya. Selanjutnya di bawah channel box ini terdapat layer. Jadi cube yang tadi sudah kita buat dapat dimasukkan ke dalam layer. Selanjutnya di bagian bawah terdapat range slider dan time slider. Ini berfungsi seperti timeline. Panjangnya dapat diatur pada bagian range slider. Kemudian pada bagian bawah ini terdapat auto keyframe dan animation preference. Lalu di bawahnya terdapat script editor. Selain menggunakan channel box, kita juga bisa menggunakan tools pada bagian toolbox. Contohnya ada rotate tool yang digunakan untuk merotasi objek. Klik terlebih dahulu untuk objeknya, kemudian klik rotate tool. Lalu di sini kita bisa merotasi untuk objeknya. Kita hanya perlu memilih untuk garis-garis yang ada. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan scale tools yang digunakan untuk mengubah ukuran dari objek tersebut. Di sini ada 3 sumbu, kita bisa klik, lalu tahan, dan ditarik. Kita juga bisa mengubah untuk ukuran tinggi, lebar, dan juga kedalamannya. Selanjutnya, kita juga dapat memindahkan objek dengan menggunakan Move Tools. Untuk melihat dari dua perspektif, kita bagi layarnya menjadi 2 terlebih dahulu. Dengan cara klik Panels, kemudian klik Layout, dan klik to panel side by side. Baik, di sini kita klik untuk Move Tool-nya. Nah, di sini terdapat 3 sumbu, ada sumbu Y, sumbu Z, dan sumbu X. Kita bisa menarik untuk sumbu-sumbu tersebut untuk memindahkan objek. Contohnya sumbu Y, kita bisa menarik objek ke atas dan ke bawah. Lalu ada sumbu Z, kita bisa menarik ke sebelah kiri. Dan sumbu X, kita bisa menarik ke sebelah kanan. Dapat dilihat dari tampilan samping, jika kita menarik objek ke arah atas atau sumbu Y, maka objek akan bergerak ke atas. Jika kita memindahkan objek ke sebelah kiri, maka objek pun akan pindah ke sebelah kiri. Selanjutnya adalah navigasi dasar dari Maya. Kita bisa menggunakan shortcut Alt dan klik kiri pada mouse untuk memutar atau memindahkan kamera di sekitar poros tengah. Kemudian kita bisa melakukan zoom in dan zoom out menggunakan tombol scroll pada mouse. Lalu kita bisa menggunakan shortcut Alt dan klik kanan pada mouse untuk menggerakkan kamera masuk dan keluar. Selanjutnya kita bisa menggunakan shortcut Alt dan tombol scroll pada mouse yang digunakan untuk melacak kamera, menggeser area pandang secara horizontal ataupun vertikal dengan mempertahankan sudut pandang yang konstan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.